udah banyak bantuan, Iya. udah bikin rumah sakit, ya, banyaklah bantuan ya. Tapi masalah Palestina tidak kunjung selesai gitu ya. Iya. Kenapa sih kita harus peduli sama Palestina kan itu? Betul. Sementara kita juga banyak kesulitan nih, kesulitan hidup, kesulitan ini dan itu sebagainya gitu. Di luar negeri aja, di Eropa yang notabene itu non Muslim, mereka demo kok turun membela Palestina. Orang sesulit-sulitnya, semiskin-miskinnya contoh ya, seorang Muslim nih ya, dia tetap harus mendahulukan sholat nggak? Kepada siapa lagi kita dapat berharap untuk menyelesaikan masalah Palestina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dan ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ya, di sesi kali ini ada yang baru nih dari kami Mahasantri Cinta Quran Center. Ada program terbaru yakni sesi podcast Tanya Ustadz. Apa sih sesi podcast Tanya Ustadz ini? Nah, jadi kita akan menghadirkan sebuah diskusi antara kami Mahasantri Cinta Quran Center dan ustadz-ustadz yang ada di Mahat Cinta Quran Center ini. Terkait apa? Terkait berbagai masalah yang ada di tengah-tengah umat saat ini. Nah, tanpa berpanjang kalam, sekarang setelah hadir nih di tengah-tengah kami, yakni Al-Ustadz Ageng Raden Surya Bagja MAG. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, bajunya pas banget ini dengan isu-isu yang paling hot sekarang. Oh iya dong. Iya, tentang tahu artinya Palestina. ini? Tahu artinya apa? Apa itu, Ustadz? Ini semangka. Oh, semangka. Semangat kakak. Kenapa? Semangat kakak artinya. Semangat kakak. Enggak ya? Bukan. Tahu nggak semangka itu apa? Apa itu, Ustadz? Buah. Oh, buah. Iya. Iya sih, emang enak. Ya udah itu aja. Ya. Semangka ini nanti kita ceritain ya. Oke. Aman, Ustadz. Ya. Nah, sahabat cinta Quran dan ayah bunda, kita telah kita ketahui bersama bahwasannya di tengah-tengah umat sekarang ini emang mungkin sudah tidak asing lagi di tengah-tengah ayah bunda maupun sahabat cinta Quran terkait Palestina itu sendiri. Ya Ustaz ya. Ya. Dimana tentang Palestina ini udah menjadi isu umum. Bahkan sempat kemarin viral terkait hashtag All Eyes on Rafah. Betul ya Ustaz ya? Ya. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan terkait Tanya Ustadz, di mana kami sebagai mahasantri sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang Palestina itu sendiri. Bahkan yang kita ketahui bersamanya Ustadz ya, di media sosial kemarin juga sempat ada isu tentang, bukan isu ya, sebuah konten yang viral terkait remaja yang bercanda tentang Palestina ini. Gimana ya? Padahal kita ketahui bersama bahwasannya selama hampir 8 bulanan lebih ini terkait Palestina dari Oktober kemarin sudah mencapai sekitar 37.000 lebih. Bahkan ada yang mengatakan 40.000 korban. Iya. 40.000. Ada yang mengatakan sudah menembus angka 40.000. Innalillahi. La haula wala quwwata illa billah. Ya begitulah sahabat cinta Quran dan ayah bunda yang nonton online, di mana isu Palestina ini betul-betul menjadi perhatian publik. Dan kami akan membahas tentang Palestina itu sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh kami, oleh tim kami. Nah, Ustadz. Ya. Ada pertanyaan nih, Ustadz. Yang pertama nih, Ustadz. Oke. Ustadz, banyak dari kita yang hidupnya sulit dan banyak masalah. Apa yang membuat kita itu harus tetap bersusah payah membela saudara kita di Palestina? Ya. Gitu Ustadz pertanyaannya. Karena kan emang ya ini kita ngapain sih ribet-ribet susah payah, sedangkan kita juga masih susah gitu Ustadz. Ngapain harus bela Palestina yang jauh banget gitu Ustadz? Kenapa Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah.
Barakallahu fikum. Ustaz. Manggilnya apa nih? Mas Abai? Abai aja, Ustaz. Sudah terkenal itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi gini ya, Mas Abai ya. Pertanyaan tadi itu seolah ingin membenturkan ya, membenturkan. Kenapa sih kita harus peduli sama Palestina kan itu? Betul. Sementara kita juga banyak kesulitan nih, kesulitan hidup, kesulitan ini dan itu sebagainya gitu di negeri kita ya, gitu seperti itu. Ada masalah kemiskinan, ada masalah lain sebagainya, pendidikan, sosial. Pertanyaannya kenapa kita harus peduli sama yang jauh gitu kan? Iya. Sama yang jauh, bangsa yang lain bukan bangsa kita di negeri yang lain gitu ya. Kenapa sih harus mikirin itu? Nah, pertama harus kita pahami begini Mas Abai. Umat Islam itu dimanapun berada itu adalah saudara kita. Oh, saudara ya, Ustaz. Iya, karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Bahkan Al-Quran menggunakan lafaz ikhwah gitu. Artinya apa? Kekuatan persaudaraan berdasarkan akidah itu lebih kuat daripada berdasarkan darah. Kalau kita nih, misalnya antum punya saudara kandung, kakak adik misalnya punya laki-laki, cuman perempuan, Ustaz. Perempuan. Kalau antum punya saudara kandung laki-laki, ya sesama saudara itu namanya ikhwan. Ikhwan itu bersaudara. Ikhwan itu saudara. Tapi saudara sedarah. Nah, ikhwah itu lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Nah, sesama kaum muslimin yang berakidah sama itu bersaudara. Antum bayangkan dengan persaudaraan sedarah gimana? Nah, itu lebih kuat lagi. Kalau saudara-saudara aja kita sebelain kan. Antum punya kakak, punya adik. Adik antum, kakak antum misalnya jatuh terluka gimana? Ya. Kalau sekarang mah mungkin cuek-cuek aja ya. Dulu masih kecil gimana? Dulu ya kita kadang malah bisa jadi kita juga khawatir nangis nolong juga. Ya kan? Ya, nah gitu. Ya udah gede juga sama lah ya. Kalau saudara kita kesulitan, kakak, adik pasti kita kan terketuk hati kita kan. Ingin menolong pasti gitu. Itu karena apa? Karena naluri. Karena kita bersaudara secara darah. Nah, secara akidah atau yang sesama akidahnya sama, yaitu sama-sama berakidah Islam, itu persaudaranya itu lebih kuat menurut Islam itu. Nah, jadi persaudaraan akidah ini menembus batas-batas ya, batas-batas jarak, batas-batas kebangsaan gitu. Mungkin dari sini ke Palestina berapa ribu kilometer, tapi karena satu akidah, jarak itu jadi tidak berarti. Kita dekat dengan mereka. Kenapa? Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, jenis rasanya mungkin beda. Oh, kita orang Asia Timur, Asia Timur sih, Tenggara ya, Asia Tenggara. Rasnya Melayu, mereka orang Arab ya gitu. Rasnya beda. Dalam Islam, nanti kita misalnya dalam haji nih, kan ini musim haji ya. Kan terlihat banget tuh. Semua orang ngeblend di situ. Ya, mau kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit kuning, kulit hijau, kulit biru, kulit apa. Ada di situ semua. Ya, semua macam kulit ada. Kenapa? Dalam Islam warna kulit itu menjadi perbedaan warna kulit menjadi tidak berarti apa-apa. Karena di mata Allah itu yang diukur hanyalah ketakwaan, ya. Akidah, ketakwaan itu yang diukur oleh Allah, bukan warna kulit. Makanya sekat-sekat kebangsaan ini ya, kita merasa berbeda bangsa, kita merasa jauh. Ketika berbicara tentang akidah, itu semua ditempatkan di bawah akidah. Itu semua ditempatkan di bawah persaudaraan keimanan, ya. Karena itu ketika ada saudara kita seakidah kemudian terluka, ya, mereka menderita, mereka minta tolong, itu yang terketuk pertama kali apa? Akidah kita, keimanan. Oh, itu saudara muslim kita tuh. Dimanapun dia berada, kita harus punya kepedulian semampu kita gitu, menunjukkan kepedulian semampu kita. Memang ketika ada masalah lain yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita juga harus peduli memang. Karena sesungguhnya masalah umat Islam ini banyak banget kan. Banyak ya. banget. Palestina emang salah satunya gitu. Dan yang lain-lain juga banyak banget gitu. Nah, memang kita harus membagi fokus, membagi empati, ya, membagi effort untuk menyelesaikan banyak masalah di kaum muslimin, tapi tidak perlu dibentur-benturkan. Ya, tidak perlu dibentur-benturkan, tapi kita memang perlakukan sesuai memang kebutuhannya, gitu ya, sesuai porsinya. Palestina saat ini sangat butuh banget pertolongan kita. Tadi kan sudah menembus 40.000 nyawa gitu kan. 40.000 nyawa.
Coba, la haula wala quwata illa billah. Dan itu terjadi di Palestina. Jadi ini poin kedua, kenapa kita harus peduli Palestina? Ya, di samping karena saudara seakidah, yang kedua kejadiannya di Palestina. Wah, ini ada apa, Zat? Nah, ini walaupun dimanapun berada, kalau ada kaum muslim yang menderita kita harus menolong ya. Tapi karena ini di Palestina ada nilai yang lebih nih. Oh, apa itu? Apa nilai lebihnya? Yaitu karena Palestina ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimention di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Aduh, kurang tahu, Zat. Surah Al-Isra kan? Oh, iya. Di mana Allah taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oh, iya. Betul. Ya kan? Masjidil Aqsa dimention dalam Al-Qur'an, artinya apa? Dimuliakan oleh Allah, dijadikan kiblat pertama kaum muslimin, bahkan para anbiya itu semuanya mengkait dengan Masjidil Aqsa. Itu Ardul Anbiya, tanah para nabi. Jadi ini memiliki nilai plus juga. Sedangkan akidah kita sangat terkait erat dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, apa yang dijalani para nabi, gitu kan. Jadi akidah Islam itu, akidah kita itu nggak bisa melepaskan diri dari nilai penting Masjidil Aqsa. Berarti sejarahnya panjang dari dahulu. Sejarahnya panjang banget. Ya, sampai para nabi. Itu yang menjadikan Al-Aqsa ini punya nilai lebih dalam kacamata akidah Islam. Ya, makanya kita nggak bisa tidak peduli gitu. Walaupun tadi itu kan lagi banyak masalah begini nih sekarang. Orang sesulit-sulitnya, semiskin-miskinnya contoh ya. Seorang muslim nih ya, dia tetap harus mendahulukan sholat nggak? Harus kan? Iya. Meskipun lagi keadaan susah cari makan, sebagainya. Betul. Ya. Ketika datang waktu sholat, dia tetap harus sholat nggak? Harus. Kenapa? Karena telah diwajibkan ke kita, bukan, Zat? Telah diwajibkan jadi tuntutan keimanan. Betul nggak? Iya. Karena dia beriman, harus sholat dong. Iya. Nggak bisa dengan alasan, saya kan lagi cari makan, cari itu karena lagi susah, sholatnya ntar aja deh. Bagi seorang orang beriman, benar nggak logika kayak gitu? Enggak. Enggak kan? Tetap dia harus mendahulukan sholat bagaimanapun keadaannya. Iya. Sama. Masalah Al-Aqsa. Ya. Al-Aqsa ini punya kaitan erat dengan akidah kita. Kaitan erat dengan Nabi kita. Tanah Isra Mi'raj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Dalam ayat tadi kan disebutkan bahwa Allah Ta'ala mengisrokan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi itu adalah tempat Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan Nabi kita. Nah, makanya nggak bisa disepelekan. Gitu. Itu Kang Abai. Terus kalau yang tadi terkait gimana? Banyak kayak konten remaja tadi ya. Iya. Kan bercanda tentang Palestina. Kalau Ya. Ustaz menanggapinya itu gimana, Ustaz? Wah, ini lagi makan darah anak Palestina. Waduh. Saya sih gini sederhana ya. Orang-orang itu ya, orang yang tadi yang di video itu. Dia nggak tahu cara jadi manusia. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini nih, bagi kita memang ini panggilan akidah. Iya. Tapi ingat, kita lihat di berita-berita ya. Di luar negeri aja, di Eropa, yang notabene itu non-muslim. Mereka demo kok turun, membela Palestina. Bukan muslim. Bahkan kemarin ada berita di Norwegia itu, padahal dingin di sana minus 24 derajat Celcius. Itu orang-orang turun, bawa bendera, bela Palestina. Kenapa? Manusia. Kemanusiaan. Gitu. Jadi pada orang seperti itu kita sampaikan, ente nggak usah dulu pakai embel-embel muslim deh. Iya. Ente jadi manusia aja. Udah ngelihat bahwasannya itu salah. Itu salah, betul. Kalau nggak punya empati pada orang-orang yang dibunuh secara kejam ya, genosida, pembantaian, di mana rasa kemanusiaannya? Kan gitu. Itu Kang Abai. Mas Abai. Mas apa Kang nih manggilnya? Begitu sahabat cinta Quran dan ayah bunda sekalian, bahwasannya ya isu Palestina itu penting. Mau kita sesusah apapun hidup kita, mau sesulit apapun, karena mereka adalah saudara kita, saudara yang bahkan lebih tinggi daripada saudara-saudara itu sendiri. Kita harus berempati kepada mereka, kita harus ya minimal itu kita beropini menyuruhkan bahwasannya yang dilakukan Zionis Israel itu salah, dan itu haruslah kita lakukan, haruslah kita perjuangkan bahwasannya Palestina itu butuh kita, butuh bantuan kita itu sendiri. Nah, lanjut nih, Ustadz, ada pertanyaan lain nih. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaannya, Ustadz,
sampai saat ini masyarakat Indonesia sudah banyak melakukan berbagai upaya ya untuk membantu Palestina dari membuat rumah sakit di sana, terus juga mengirim makanan, pasukan makanan, dan juga pernah juga kan ngirim juga bantuan dokter atau bala bantuan relawan ke sana. Nah, tapi permasalahan Palestina itu nggak pernah usai sampai sekarang juga. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai kaum muslim, sebagai orang yang berempati terhadap Palestina itu sendiri untuk menyelamatkan Palestina itu, Zat? Gimana, Zat? Udah banyak bantuan, udah bikin rumah sakit, banyaklah bantuan ya. Tapi masalah Palestina tidak kunjung selesai gitu ya. Oke, gini Mas Abai. Coba kita ingat bahwa Palestina ini sebelum dijajah Zionis ini dulu pernah nggak dijajah juga? Aman setahu saya. Wah, pernah. Coba ingat-ingat. Pernah dijajah. Kapan? Sebelum Zionis. Iya, beberapa abad yang lalu lah. Palestina itu pernah dijajah juga. Kapan itu? Oleh siapa? Siapa ya? Gimana? Kurang tahu. Siapa, Zat? Dijajah, diambil alih oleh pasukan salib. Pada perang salib. Iya. Nah, sebetulnya sebelum Zionis Israel juga sebelumnya Inggris ya. Tapi Inggris kan menjualnya kepada Yahudi, pada Israel. Tapi berabad-abad yang lalu pernah dijajah juga pasukan salib selama 1 abad. 1 abad. Antum tahu nama Salahuddin Al-Ayyubi? Tahu, Zat. Siapa dia? Penakluk Al-Aqsa itu. Bukan penakluk dia, membebaskan. Membebaskan Palestina dari pasukan salib. Oke, gini pertanyaan Mas Abai. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya ke situ, apakah Salahuddin hanya bikin rumah sakit aja? Enggak. Apakah hanya memberikan bantuan obat-obatan dan makanan? Enggak. Jadi cuman misalkan datang ke sana bawa obat-obatan, nyembuhin yang luka ya, menyembuhkan yang luka, bikin rumah sakit, menyembuhkan yang sakit begitu? Hanya itu saja? Enggak. Itu amal baik, itu amal soleh dan harus dilakukan. Dan umat Islam harus mengerahkan semaksimal mungkin upayanya untuk memberikan bantuan ke sana ya, karena memang kekurangan ya, rumah sakit kan dihancurkan oleh orang-orang Yahudi, oleh Israel, juga kekurangan makanan, kekurangan pakaian. Kita wajib semaksimal mungkin, semampu kita memang menyalurkan bantuan-bantuan itu. Tapi pertanyaannya apakah itu cukup? Nah tadi Salahuddin Al-Ayyubi kesana ngapain? Membebaskan. Caranya? Palestina. Dengan cara yang Anda ingat itu ya, pasukan salib itu menggeser kekuatan pasukan salib, menggantikan dengan cara apa? Dengan cara ya berperang, Zat. Nah itu. Oh iya. Itu tinggal bercermin gitu aja. Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana cara dia membebaskan Palestina. Makanya Palestina ini nilai sangat penting sekali. Antum pernah nonton film Kingdom of Heaven? Belum ya, Zat? Nah, belum ya, itu jadul sih. Itu bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina. Ya, saya ingat salah satu dialog, tentu ini fiktif ya, belum tentu diucapkan beneran oleh Salahuddin ya, tapi dialog yang dibuat di dalam film itu menarik. Ketika raja yang di situ, yang raja pasukan salib yang ditempatkan di situ, kemudian di dalam atau sebelum perang itu dimulai ya, sebelum tadi Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian melancarkan ya serangannya untuk membebaskan Palestina dari pasukan salib. Jadi raja Kristen ini bertanya kepada Salahuddin Al-Ayyubi, kata dia, apa arti Yerusalem ini? Yerusalem kan? Yerusalem Al-Quds Yerusalem kan, kota Al-Quds. Apa arti Yerusalem ini untukmu gitu? Maksud dia tuh gini, kenapa sih kamu tuh capek-capek? Ini kan Salahuddin Al-Ayyubi itu kan dari bukan orang Palestina ya. Nah, bukan Palestina. Dia suku Kurdi, kemudian dia dari basicnya sih di Suriah ya, kemudian membebaskan Palestina. Jadi, kenapa kamu capek-capek harus membebaskan Palestina ini gitu? Ya, kenapa sih kalian tuh capek-capek datang ke sini mau membebaskan Palestina? Nah, jadi dengan kalimat apa arti Yerusalem untukmu? Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Dalam film ya, ini fiksi ya. Ini dalam film. Tapi ada ibroh lah, walaupun ini
riwayatnya maudhu. Kalau hadis maudhu ini nggak ditemukan bahwa dia mengucapkan. Tapi di dalam film itu menarik apa yang diucapkan adalah apa? Jadi ditanya kan apa arti Yerusalem untukmu? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, everything. Everything. Ini segalanya. Gitu. Jadi Yerusalem ini segalanya. Ya, segalanya. Ya. Nah, karena di situ ada Masjidil Aqsa, ya, yang dimuliakan Allah, kiblat pertama kaum muslim, tempat Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dimi'rajkan ke langit ketujuh, begitu kan? Iya. Jadi bercermin aja pada Salahuddin Al-Ayyubi. Kita udah se-effort itu enggak gitu. Nah, itu dia jawabannya. Itu jawabannya ya. Oh iya, siap. Oke. Betul. Jadi ya emang kalau bicara bantuan emang udah banyak, tapi effort kita juga masih belum sampai menuntaskan permasalahan. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Apa tanggapan Ustaz terkait rencana Pak Prabowo itu, Ustaz? Merencanakan untuk mengirim tentara perdamaian ke Palestina dan akan mengambil 1.000 rakyat Palestina untuk dibantu di Indonesia itu sendiri. Ya kan, riba masih di mana-mana, pinjol masih di mana-mana. Coba. Ketaatan kita pada saat masih PR ini. Ya masih bisa, cuman antum masuk masjid masih diperiksa oleh polisi atau tentara Israel gitu. Jadi yang menguasai memang tentara Israel.